Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi ayati wa suratil ukhra, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita masih saja diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kemauan sehingga kita sudah menginjak kaki ke rumah Allah yang mulia ini, dan juga kita sudah berada hampir separuh pas pada bulan Ramadan ini, yaitu pada malam ke-14 malam ini kalau tidak salah. Alhamdulillah sekali lagi, semoga Allah menyampaikan kita untuk melaksanakan ibadah puasa ini sampai selesai Ramadan ini insyaallah. Dan harapan kita juga kita dipanjangkan umur dan mendapat dan disampaikan pula pada Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau, dan juga kepada para alim ulama dan juga kepada kaum muslimin sekalian hingga saat yang berbahagia ini. Hamba Allah sidang jamaah Isya, tarawih dan witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini sekitar 10 atau 15 menit izinkanlah kami menyampaikan beberapa pesan-pesan Allah dalam Al-Qur'an dan juga pesan Rasulullah Muhammad SAW dalam sunnah beliau yang ada relevansinya dengan ibadah puasa yang sedang kita laksanakan sekarang ini. Sambil kita melaksanakan i'tikaf, marilah izinkanlah kami sekali lagi untuk memberikan wasiat ini dan juga mengulang kaji apa yang sudah disampaikan oleh tengku-tengku kita, ustadz-ustadz kita dan guru-guru kita. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, tapi kami mengulang apa yang sudah disampaikan. Semoga apa yang kami ulang ini tidak membosankan jamaah sekalian, tapi malah memperkuat ingatan dan memperkuat pemahaman kita, bahkan bisa memperluas cakrawala berfikir kita tentang agama kita, insyaallah. Allah sidang jamaah Isya tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini seperti biasanya umat Islam kita di Palestina dibombardir lagi oleh Yahudi laknatillah, dan ini mengingatkan kita pada sejarah Rasulullah Muhammad SAW waktu perang Badar. Perang Badar juga terjadi pada bulan Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriah, dan ini adalah perang pertama yang dialami oleh Rasulullah setelah hijrah ke Madinah, dan perang ini cukup dahsyat karena ini adalah penentu dan momentum dari bangkitnya Islam. Apabila umat Islam pada perang Badar ini kalah, bisa jadi barangkali jati diri umat Islam itu akan hilang. Tapi alhamdulillah Allah sudah menetapkan ketetapannya, walaupun umat Islam waktu itu berjumlah sedikit, namun umat Islam mengalami kemenangan.
cukup berat apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menghadapi perang Badar ini. Namun dia sekembalinya Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat dari perang Badar ini dengan penuh kelelahan, lantas Rasulullah memberikan statement, suatu pernyataan kepada para sahabatnya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Kita baru saja pulang dari perang kecil dan menuju kepada perang besar. Jadi para sahabat kaget dan heran karena perang Badar yang mereka rasakan itu perang yang dahsyat sekali. Tapi Rasulullah mengatakan baru pulang dari perang kecil. Maka para sahabat yang mendengar pernyataan Rasulullah tersebut bertanya, apakah perang besar itu ya Rasulullah? Lantas Rasulullah menjawab, jihadun nafs, berjihad melawan diri sendiri atau melawan hawa nafsu. Ini yang paling besar, kata Rasulullah Muhammad SAW. Melawan diri sendiri atau melawan hawa nafsu ini lebih berat dan lebih besar dibandingkan dari perang Badar. Hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan puasa dalam kita melawan hawa nafsu ini ada salah satu hadis tentang perintah nikah. Dalam hadis tersebut Rasulullah menganjurkan kepada para pemuda, ya ma'syarasy syabab, man istata'tum antangkihu, kalau tidak salah redaksinya, fangkihu. Wahai para pemuda, apabila di antara kalian sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah menikah. Fa'ilam tastati', kalau tidak salah redaksinya, karena yang saya ingat adalah maksudnya fasyam, kata Rasulullah. Apabila di antara kalian tidak ada yang tidak sanggup, maka hendaklah kalian berpuasa. Jadi kaitannya dalam melawan atau berjihad melawan hawa nafsu ini, yang paling efektif menurut hadis ini adalah berpuasa. Jadi puasa ini kalau bisa disederhanakan adalah upaya kita memanage hawa nafsu, upaya kita mengontrol hawa nafsu, upaya kita menaklukkan hawa nafsu. Karena kalau tidak ditaklukkan hawa nafsu ini, dia akan bertambah besar dan menjadi raja dan memerintahkan diri kita dan mendorong kita untuk berbuat keji dan mungkar. Ini termaktub di dalam surah Yusuf ayat 53. Jadi dalam surah 53 ini sebenarnya kisah Nabi Yusuf diurayu oleh Siti Zulaikha untuk berbuat mesum. Lantas Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratu bisu. Saya tidak mengumbar nafsu saya. Ubari'u ini kalau arti sederhananya membebaskan. Saya tidak merelakan atau membiarkan diri kita untuk dikontrol oleh hawa nafsu. Kira-kira seperti itu. Innan nafsa la'amaratu bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu cenderung memerintah atau mendorong kepada kekejian. Artinya apa? Hawa nafsu ini kalau kita tidak mengontrolnya sedikit pun, dia akan mendorong kita ke lembah kenistaan atau ke lembah kekejian dan kemungkaran. Jadi ini kalau nafsu berdiri sendiri. Oleh karena itu dengan kita berpuasa ini harapannya kita bisa mengontrol hawa nafsu. Ini satu teknik untuk mencapai muttaqin tadi dalam ayat dalam surah Al-Baqarah yang mewajibkan kita berpuasa. Memang muttaqin, takwa itu letaknya di hati. Jadi tujuannya agar hati bersih, tapi yang kita tembak pertama adalah nafsu.
Jadi yang dijadikan tujuan lain, yang ditembak lain, kira-kira seperti itu. Tapi ini intinya sama. Jadi dengan kita memanage hawa nafsu, harapannya hati kita bisa kita bersihkan. Namun kalau kita tidak memanage hawa nafsu, apabila hati kita nafsu kita biarkan merajalela, hati kita akan mati. Khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim. Jadi hati kita ditutup. Khatamallah, ditutup oleh Allah ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Dari dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah juga menyindir kita apabila kita tidak memanage hawa nafsu ini dan hati kita juga tidak berfungsi. Lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yusmi'una biha. Mereka punya hati, kata Allah, tapi mereka tidak mampu memahami ayat-ayat Allah dan kebesaran Allah. Mereka mempunyai mata tapi tidak bisa mereka pergunakan atau menangkap sinyal-sinyal kekuasaan Allah atau melihat kekuasaan Allah. Dan mereka juga punya telinga, tapi tidak bisa mereka dengar atau tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Dalam ayat ini Allah memberi suatu vonis terhadap nafsu yang tidak bisa dikontrol ini, yang sering disebut oleh para ulama dengan nafsu amarah. Dan posisi hati kita pada saat itu adalah mati, mayit. Jadi dalam ujung ayat ini, ulaika kal an'am, kata Allah, mereka itu seperti binatang ternak. Ada di dalam tafsir dikatakan binatang yang hewan yang melata. Jadi ada yang mengatakan dengan binatang ternak. Jadi sama juga intinya hewan atau binatang gitu kira-kira. Ini agak kasar sedikit, tapi ini kata Allah bukan kata saya menyampaikan. Jadi pada posisi kita tidak mampu mengontrol hawa nafsu sedikit pun, kita itu posisi kita sama dengan binatang atau hewan. Jadi kalau binatang dia ada keinginan untuk makan, punya pasangan hidup, ingin juga sesuatu bainah atau harta kekayaan, kira-kira manusia juga seperti itu. Tapi di ujung ayat itu lagi lebih parah lagi, balhum adhal, kata Allah. Bahkan mereka itu lebih sesat dari binatang. Jadi pada kasus kita manusia ini yang betul-betul dikontrol dan dikekang oleh hawa nafsu dan tidak melibatkan hati nurani dan akal, itu bahkan lebih seperti hewan, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya akal tadi, kreativitas kita berkembang sehingga untuk melakukan manuver-manuver politik untuk berbuat jahat itu bisa lebih dari hewan. Jadi kalau hewan dia hanya membunuh satu lawan, kita bisa memfitnah dan membunuh satu kampung dan juga bisa membunuh suatu daerah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan fitnah itu lebih besar, lebih kejam dari pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal kufri. Jadi karena kita punya kreativitas untuk mengembangkan kejahatan ini. Hamba Allah sidang jamaah Isya tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kita dengan kita berpuasa ini bisa kita jinakkan hawa nafsu kita menjadi ke tingkat kedua, karena para ahli sufi mengatakan tingkat pertama tadi nafsu amarah, yang kedua disebut dengan nafsu lawwamah. Ini ada di dalam surah Al-Qiyamah ayat 1 dan 2. Allah bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah, kata Allah. Sungguh saya bersumpah demi hari kiamat, dan juga saya bersumpah dengan nafsu yang ada kecenderungan untuk menyesal. Jadi lawamah ini artinya menyesal.
Di sewaktu kita berubah dari fase kita, nafsu kita yang tidak melibatkan hati nurani tadi ke arah kebaikan, itu terjadi kegoncangan, ada semacam pergesekan di dalam batin kita sehingga goncang, dan adanya suatu ketidakstabilan sedikit. Ini dalam teori perubahan juga terjadi seperti ini. Jadi kalau ada perubahan itu selalu goncang sedikit, ada kegoncangan. Oleh karena itu, kadangkala waktu kita mengarah kepada kebaikan atau dalam posisi kita kelas menengah, dalam artian satu kali kita bisa memaintain hawa nafsu, sekali kita tidak bisa atau kita dimanage oleh hawa nafsu. Ini pada posisi kita pada nafsu lawamah. Jadi kalau kita mendengar sesuatu yang baik, kita bisa baik, dan kita berteman dengan orang baik bisa baik. Tapi kalau sudah kita membelakangi masjid atau sesuatu yang tidak baik, kita sudah lupa. Kita berbuat sesuatu yang tidak baik kadang-kadang. Setelah itu kita balik lagi ke masjid, teringat lagi dosa. Astaghfirullahaladzim, saya sudah berdosa misalnya. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang kadang kita sadar juga bahwa itu tidak baik. Di lain waktu kadang-kadang kita menyesal. Kita beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Semoga apa yang sudah kita rasa, yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah. Namun yang bahaya ini kadangkala kita rutin gitu, menyesal. Artinya rutin berbuat dosa kembali gitu. Jadi sekali kita bertobat, kita ulangi lagi untuk berbuat jahat. Jadi menyesal ini baik, karena di dalam rukun taubat pun itu ada salah satu aktivitas menyesal, harus ada menyesal. Namun apabila kita sering sekali berbuat jahat dan juga sering menyesal, ini sudah nggak baik lagi. Konsistensi kita untuk beragama dan beriman ini sudah tidak baik. Di saat inilah hati kita sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maraza. Jadi pada hati mereka itu ada penyakit dan ditambah-tambah oleh Allah penyakit di dalam hati mereka itu. Jadi sakit hati kadang-kadang. Dan dalam teori psikologi, kalau apabila kita sering sekali menyesal, dalam penyesalan itu kita bisa dirundung oleh penyakit namanya depresi, tekanan jiwa. Jadi tertekan secara mental, bahkan bisa berujung kepada bunuh diri. Jadi oleh karena itu kita hindarilah, bagaimana kita jangan sering sekali menyesal dengan sesuatu perbuatan jahat atau kekeliruan yang sama. Jadi kita tidak bisa menutup kemungkinan karena kita bukan manusia sempurna. Tapi kita hindari supaya jangan sama persis perbuatan keliru yang kita lakukan. Karena penyesalan itu berefek kepada kesakitan, dan sakit ini kadang-kadang susah didiagnosa oleh dokter. Banyak penyakit yang susah didiagnosa oleh dokter yang disebut dengan psikosomatis atau somatisasi. Ini karena ada tekanan psikologis. Sampai ke peneng didiagnosa nggak ada penyakit, tapi perasaan di dalam perut gembung gitu, ada bongkahan. Kenapa? Menanggung tekanan batin gitu. Korupsi kita tahu nggak boleh, kita korup juga gitu ya, kita makan. Jadi itu bisa membuat kita sakit secara batiniah dan sulit dideteksi secara medis. Allah sidang jamaah Isya tarawih beserta witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita dengan kita berpuasa sekali lagi bukan hanya sampai di nafsu lawamah ini, tapi harapan kita nafsu kita bisa sampai kepada nafsu yang mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang. Pada nafsu yang tenang inilah tingkat mutakin kita itu betul-betul sudah teruji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalbu atau hati kita pada fase ini adalah kalbu yang hidup, yang sehat, yang betul-betul berfungsi sebagai raja dan sebagai nakhoda di dalam hidup kita. Jadi nafsu sebagai pendorong, tapi yang menjadi nakhoda dan sebagai raja adalah hati. Jadi pada waktu itulah kita betul-betul tenang, stabil, dan bisa
melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan ibadah dengan baik. Jadi kita selalu dalam setiap waktu nafas kita keluar dan masuk itu mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Harapan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang mempunyai nafsu yang mutmainnah. Dengan berpuasa ini, kalaupun sekiranya kita dipanggil oleh Allah nanti besok, lusa atau bahkan setelah Ramadan, kita dipanggil dengan nafsu mutmainnah seperti yang kami sebut di awal tadi, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan rela dan ikhlas karena penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah di dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli fi jannati, dan masuklah ke dalam golongan ke dalam surgaku, kata Allah. Jadi ini jiwa yang mutmainnah ini tanpa hisab. Dia dipanggil keluar dari jasad kita langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala karena suci. Jadi noda dosa yang kita lakukan itu tidak ada lagi, atau memang tidak ada. Jadi ini secara teoritis ruh itu dihembuskan oleh Allah, oleh malaikat atas perintah Allah kepada dalam diri kita. Itu waktu kita berumur sekitar umur 3 bulanan di dalam kandungan. Sedangkan nafsu itu sudah ada duluan. Jadi ruh pada waktu itu dihembus. Tapi waktu ditarik itu bukan ruh saja yang dibawa, yang menghadap Allah. Dia diperintahkan oleh Allah untuk membawa pesan-pesan lain, hati, nafsu tadi, akal, jadi semua amal dibawa. Karena ada hadis Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum waswarikum, kalau tidak salah, walaki yanzuru ila akmalikum wa qulubikum, atau sebaliknya, qulubikum wa akmalikum. Intinya apa? Allah tidak memandang tampan wajah dan bentuk rupa kita, tapi Allah memandang hati dan amal kita. Amal ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Dan ini diangkat oleh ruh waktu berpisah dengan jasad. Kalau ada virus-virus kejelekan di dalam amal ini berat. Jadi menggelempar-gelempar nafsu karena dia tidak mau menghadap Allah, karena dia sudah tahu malaikat waktu mencabut nyawa kita sudah memperlihatkan di mana tempat kita. Di sebelah kanan apa sebelah kiri? Jadi kalau sebelah kiri nafsu sudah takut dulu, gemetar. Jadi meronta-ronta, ditarik sehingga enggak sampai kepada Allah ruh ini. Seharusnya kembali lewat nur Allah, tapi bukan lewat nur, tapi lewat nar, lewat neraka. Oleh karena itu bersarang di neraka dulu untuk dibersihkan sekian lama, sehingga nanti setelah bersih baru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dengan momentum puasa ini kita harap kita bisa membersihkan, bisa mengontrol hawa nafsu, dan sekaligus dengan ibadah-ibadah baik wajib dan disunnahkan oleh Rasulullah bisa kita membersihkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.